Om Swastiastu, selamat pagi. Untuk tugas hari ini silakan kerjakan halaman 35 sampai 42 dalam bentuk resume atau rangkuman. Silakan kalian kerjakan di catatan kalian, kemudian dikumpulkan di lemari Pak Guru atau di Bapak Guru Piketnya, Bapak Ibu Guru Piket. Terima kasih. Pandangan filsafat Vedanta terhadap Atman dibagi menjadi 3 kelompok utama sebagai berikut. 1. Adwaita Vedanta. Pandangan Adwaita Vedanta memahami Atman sebagai Hyang Widiwasa seutuhnya, sehingga Atman memiliki sifat yang sama dengan Hyang Widiwasa. Sifat-sifat itu adalah sama berada di mana-mana, tanpa terikat ruang dan waktu, maha mengetahui, tidak berbuat, dan tidak menikmati. Atman yang meresapi seluruh makhluk hidup pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan Hyang Widiwasa. 2. Wisisatwaita Vedanta. Wisisatwaita Vedanta memahami Atman sebagai bagian dari Hyang Widiwasa, seumpama sebiji buah delima. Buah delima merupakan Brahman, sedangkan biji-bijinya merupakan Atman. Atman yang menghidupi manusia disebut jiwatman. Jiwatman yang terdapat dalam diri benar-benar terlihat bersifat pribadi dan berbeda dengan Brahman. Sesungguhnya jiwarman ada pada Hyang Widiwasa dan tidak pernah di luar Hyang Widiwasa. Akan tetapi, meskipun demikian mereka menikmati keberadaan pribadi dan akan tetap merupakan sesuatu kepribadian selamanya. 3. Dwaita Vedanta. Dwaita Vedanta memahami bahwa Atman berjumlah sangat banyak. Atman yang satu berbeda dengan Atman yang lain. Setiap Atman memiliki pengalaman, cacat, dan sengsaranya sendiri. Atman yang kekal dan penuh kebahagiaan. Oleh karena Atman berada dalam badan manusia, Atman mengalami penderitaan dan kelahiran yang berulang-ulang. Selama Atman terbelenggu sifat keduniawian, Atman akan tersesat dalam samsara, mengembara dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Dari kitab Bhagavad Gita, kita mendapatkan pengetahuan tentang sifat-sifat Atman sebagai berikut. 1. Acodya artinya Atman memiliki sifat tidak terlukai oleh senjata apapun. 2. Adahya artinya Atman memiliki sifat tidak terbakar oleh api. 3. Akledia artinya Atman memiliki sifat tidak terkeringkan oleh angin. 4. Acesya artinya Atman memiliki sifat tidak terbasahkan oleh air. 5. Nitya artinya Atman memiliki sifat kekal abadi. 6. Sarwagata artinya Atman memiliki sifat di mana-mana ada. 7. Stanu artinya Atman memiliki sifat tidak berpindah-pindah. 8. Acala artinya Atman memiliki sifat tidak bergerak. 9. Sanatana artinya Atman memiliki sifat selalu sama. 10. Awyakta artinya Atman memiliki sifat tidak dilahirkan. 11. Acintya artinya Atman memiliki sifat tidak terpikirkan atau tidak dapat dibayangkan. 12. Awikara artinya Atman memiliki sifat tidak berubah dan sempurna, bukan laki-laki ataupun perempuan. C. Hubungan Atman dengan stula sarira dan sukma sarira. Seperti kalian ketahui bahwa Atman di dalam badan manusia disebut jiwa Atman, yang menyebabkan manusia dapat menikmati kehidupan.
Atman dengan badan ibarat kusir dengan kereta. Kusir ibarat Atman yang mengemudikan. Dan kereta ibarat badan sebagai tempat bersemayamnya Atman. Demikian Atman itu menghidupi satwa prani, makhluk hidup, di alam semesta ini. Badan manusia disebut dengan badan kasar, stula sarira, dan badan halus disebut dengan suksma sarira. Badan kasar adalah badan biologis yang dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Sedangkan badan halus adalah tubuh astral, spiritual yang terbungkus atas lapisan-lapisan yang dapat diibaratkan seperti lapisan-lapisan pada bawang. Semakin ke dalam, semakin mendekati inti dari tubuh itu sendiri, yaitu Atman. Badan halus, suksma sarira, yang tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan oleh panca indera. Dalam buku Rahasia Yantra, mantra dan tantra disebutkan bahwa tubuh manusia terdiri atas 5 kedudukan. Akan tetapi hanya sepertiga badan manusia saja yang dapat diakses oleh indera. 5 lapisan kesadaran itu adalah sebagai berikut. 1. Annamaya kosa, lapisan paling luar dari tubuh yang terbentuk dan tumbuh dari sari-sari makanan. 2. Pranamaya kosa, lapisan tubuh yang terbentuk dari sari-sari nafas. Energi. 3. Manomaya kosa, lapisan tubuh yang terbentuk dari sari-sari pikiran. 4. Vijnanamaya kosa, lapisan yang terbentuk dari sari-sari pengetahuan. Janana. Dan 5. Anandamaya kosa, lapisan tubuh yang terbentuk dari sari-sari kebahagiaan. Badan manusia disebut dengan badan kasar, stula sarira, dan badan halus disebut dengan suksma sarira. Badan kasar adalah badan biologis yang dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Sedangkan badan halus adalah tubuh astral, spiritual yang terbungkus atas lapisan-lapisan yang dapat diibaratkan seperti lapisan-lapisan pada bawang. Semakin ke dalam, semakin mendekati inti dari tubuh itu sendiri, yaitu Atman. Badan halus, suksma sarira, yang tidak dapat dilihat, namun dapat dirasakan oleh panca indera. Dalam buku Rahasia Yantra, mantra dan tantra disebutkan bahwa tubuh manusia terdiri atas 5 kedudukan. Akan tetapi hanya sepertiga badan manusia saja yang dapat diakses oleh indera. 5 lapisan kesadaran itu adalah sebagai berikut. 1. Annamaya kosa, lapisan paling luar dari tubuh yang terbentuk dan tumbuh dari sari-sari makanan. 2. Pranamaya kosa, lapisan tubuh yang terbentuk dari sari-sari nafas. Energi. 3. Manomaya kosa, lapisan tubuh yang terbentuk dari sari-sari pikiran. 4. Vijnanamaya kosa, lapisan yang terbentuk dari sari-sari pengetahuan. Janana. Dan 5. Anandamaya kosa, lapisan tubuh yang terbentuk dari sari-sari kebahagiaan. Satu. Hubungan Atman dengan stula sarira. Seperti kalian ketahui bahwa stula sarira adalah badan kasar atau raga manusia yang dihuni oleh Atman. Perpaduan Atman dengan raga manusia menyebabkan manusia dapat hidup. Perpaduan ini disebut jiwa raga atau nama rupa. Jiwatman disebut dengan nama dan raga disebut rupa. Jiwatmanlah yang memiliki nama, maka yang mati bukanlah Atman, nama, melainkan raga, rupa.
karena ditinggalkan oleh atmannya. Hal ini dikarenakan atman itu bersifat kekal. Apabila ada salah satu organ dari alam pikiran atau badan yang rusak, walaupun ada atman, maka makhluk itu tidak akan bisa hidup dengan semestinya. Atman, pikiran, dan badan, Trisarira, merupakan kesatuan yang memiliki hubungan yang erat secara timbal balik. Hubungan inilah yang berbeda-beda pada setiap makhluk, sehingga memiliki karakteristiknya masing-masing. Badan manusia yang disebut dengan stula sarira terbentuk dari unsur-unsur panca mahabhuta. Panca mahabhuta terdiri atas pertiwi, apa, teja, bayu, dan akasa. Kelima unsur inilah yang membentuk buana agung dan buana alit. Pertiwi, zat padat. Pertiwi adalah unsur padat zat yang ada pada alam semesta. Buana agung, seperti tanah, batu, kerikil, dan lain-lain. Sedangkan pada manusia, pertiwi ada pada bagian kulit, daging, tulang rambut, kuku, gigi manusia, dan lain sebagainya. Apa? Zat cair. Apa adalah benda cair yang terdapat di alam semesta seperti air. Sedangkan apa pada manusia berada pada zat cair seperti darah, keringat, air liur, dan sebagainya. Teja, zat panas. Teja atau api adalah segala bentuk panas yang terdapat pada alam semesta. Buana agung, seperti panas matahari, api, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tubuh manusia, buana alit, seperti suhu badan, panas badan. Bayu, udara. Bayu atau udara yang terdapat pada alam semesta seperti angin, udara, dan lainnya. Sedangkan bayu pada manusia terdapat pada nafas manusia dan segala bentuk angin pada manusia. Akasa, eter. Akasa atau eter, ruang angkasa, adalah segala ruang kosong atau ruang hampa pada alam semesta. Buana agung, seperti atmosfer, ruang hampa, ruang kosong, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tubuh manusia, seperti rongga perut, rongga dada, rongga hidung, rongga kepala, dan lain sebagainya. Kelima unsur inilah yang membentuk tubuh manusia yang sering disebut stula sarira dan menjadi tempat bersemayamnya sang atman, sehingga manusia mampu menikmati kehidupan. 2. Hubungan atman dengan suksma sarira. Suksma sarira adalah lapisan tubuh yang tidak dapat dilihat atau disentuh. Suksma sarira adalah pikiran manusia. Pikiran terletak jauh di dalam tubuh yang disebut badan halus. Suksma sarira terbentuk dari cita atau alam pikiran dan budi atau kebijaksanaan. Suksma sarira berfungsi untuk mengambil keputusan. Manah berfungsi untuk berpikir, dan ahamkara yaitu ego yang berfungsi untuk merasakan dan bertindak untuk indera-indera, baik panca budindriya maupun panca karmendriya. Panca budindriya adalah 5 jenis indera yang berfungsi untuk menilai dan merasakan. Panca budindriya terdiri atas sebagai berikut. Cakswindriya adalah indria yang terletak pada mata yang berfungsi sebagai penglihatan. Srotendriya adalah indria yang terletak pada telinga yang berfungsi sebagai pendengar. Granendriya adalah indria yang terletak pada hidung yang berfungsi sebagai pencium, pembau. Tawakindriya, sensor sentuhan yang terletak pada kulit. Jihwendriya, indera pengecap yang terletak pada lidah.
Sedangkan pancakarmendriya adalah 5 jenis sensorik yang menggerakkan tubuh. Terdiri atas sebagai berikut. Panindriya adalah sensorik penggerak pada tangan yang berfungsi untuk mengambil. Padendriya adalah sensor penggerak pada kaki yang berfungsi untuk berjalan. Garbendriya adalah sensor penggerak pada perut berfungsi untuk mencerna. Upastendriya, pria, dan bagendriya, wanita, adalah sensor pada alat vital yang berfungsi mengeluarkan urin. Wakindriya adalah sensorik penggerak pada mulut. 3. Hubungan Atman dengan Antakarana Sarira. Antakarana Sarira adalah lapisanan badan yang sangat halus yang terbentuk dari Atman. Hubungan Atman dengan Stula Sarira dan Suksme Sarira adalah manusia yang terbentuk oleh Stula Sarira dan Suksme Sarira dapat hidup dikarenakan adanya percikan kecil atau yang disebut Atman yang diberikan oleh Hyang Widiwasa, Brahman. Semua indria yang ada pada manusia tidak dapat bekerja bila tidak ada Atman. Diibaratkan matahari, Brahman, dan sinarnya, Atman, yang terpancar memasuki semua makhluk hidup. Atman merupakan bagian dari Hyang Widiwasa, Brahman. Bila Hyang Widiwasa diibaratkan buah mentimun, maka Atman itu hanyalah biji-bijinya yang ada dalam buah mentimun tersebut.